Siapa tak tahu Ratu Elizabeth II dari Britania Raya? Britania Raya sendiri meliputi Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Yang menarik, menurut catatan Wikipedia, Ratu Elizabeth II sebagai simbol monarki konstitusional juga menjadi kepala negara di sejumlah negara persemakmuran, meliputi Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jamaika, Barbados, Bahama, Grenada, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Belize, Antigua dan Barbuda, serta Saint Kitts dan Nevis. Sekadar informasi, Ratu Elizabeth II naik takhta menggantikan Raja George VI, ayahandanya, pada 6 Februari 1952. Itu artinya, 68 tahun sudah ia memegang kendali kekuasaan monarki konstitusional Britania Raya atau yang umum disebut Inggris itu. Boleh jadi, itu adalah sebuah prestasi tersendiri. Pasalnya, karena itu pula, Elizabeth II sampai disebut-sebut sebagai ratu terlama sepanjang sejarah peradaban monarki di negeri tiga singa itu. Diwartakan Indozone, 22 Juli 2020, tepatnya pada 18 Juli lalu, Ratu Elizabeth II mencatat sejarah baru, di mana Sang Ratu yang kini berusia 94 tahun tersebut genap memimpin kerajaan Inggris selama 68 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Jika ditotal, Ratu sudah memimpin kerajaan selama 25.000 hari. Itu membuatnya berhasil menjadi pemimpin kerajaan Inggris terlama yang mengalahkan nenek buyutnya sendiri, Ratu Victoria, yang sebelumnya telah memimpin selama 63 tahun atau setara dengan 23.266 hari. Sepak terjang Ratu Elizabeth II sebagai simbol monarki konstitusional Inggris dan sejumlah negara persemakmurannya, tentu tidak serta-merta nihil dari aral rintang. Baru-baru ini, muncul sebuah opsi dari salah satu anggota negara persemakmuran yang berencana untuk melengsarkan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Negara yang dimaksud adalah Barbados. Dilansir dari Wikipedia, Barbados adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di perbatasan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Merangkum satu dari gugusan pulau-pulau Antilles kecil, Barbados terletak di bagian timur gugusan tersebut. Atau, tepatnya terletak 2.585 km sebelah tenggara Miami, Amerika Serikat dan 860 km dari Caracas, Venezuela. Barbados masyhur akan industri pariwisatanya yang memesona. Negara ini juga dikenal sebagai Little England atau Inggris kecil di Kepulauan Karibia. Tentu bukan tanpa alasan Barbados disebut demikian. Pasalnya, pengaruh Inggris di negara ini begitu kuat. Kendati demikian, perkembangan serta suasana politik di Little England itu telah berubah. Mereka menginginkan kedaulatan penuh. Dan nampaknya keinginan tersebut sudah tak bisa dibendung lagi. Diberitakan Sindo News, 16 September 2020, pemerintah Barbados mengumumkan bahwa negara itu akan mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya, dan berubah menjadi republik pada tahun depan. Pengumuman ini menjadikan negara di Karibia itu sebagai negara pertama yang melengsarkan Ratu Inggris dalam waktu hampir 3 dekade. Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita, kata Gubernur Jenderal Barbados, Sandra Mason, dalam sebuah pidato, seperti dikutip dari CNN, Rabu, 16 September 2020.
Gubernur Jenderal Barbados mengatakan bahwa Barbados akan menjadi negara republik pada November tahun depan, tepat ketika merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-55 dari Kerajaan Inggris. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Inggris dan di sejumlah negara lain yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris, termasuk Australia, Kanada, Selandia Baru, Jamaika, dan beberapa negara kepulauan lainnya di Karibia dan Samudra Hindia, tak terkecuali Barbados. Akan tetapi, telah lama banyak orang Barbat yang gelisah untuk menghapus statusnya dengan kehadiran simbolis imperialisme yang tersisa di atas pemerintahannya. Di samping itu, banyak juga pemimpin abad ini yang telah mengusulkan agar Barbados menjadi sebuah negara republik. Orang Barbat menginginkan kepala negara Barbadian. Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai, kata Sandra Mason, membaca pidato yang ditulis oleh Mia Mottley, Perdana Menteri Barbados, pada pembukaan Parlemen Kenegaraan. Oleh karena itu, Sandra Mason menambahkan, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya guna menuju kedaulatan penuh dan menjadi republik pada saat merayakan hari jadi kemerdekaan yang ke-55. Sementara itu, menanggapi keinginan tersebut, seorang sumber kerajaan mengatakan kepada CNN bahwa keputusan tersebut adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados. Disebutkan juga bahwa keputusan tersebut tidaklah muncul secara tiba-tiba, dan telah diperdebatkan serta dibicarakan secara terbuka beberapa kali. Sebagai informasi tambahan, beberapa negara melengsarkan ratu sebagai kepala negara pada tahun-tahun setelah mereka memperoleh kemerdekaan, dengan Mauritius yang terakhir melakukannya pada tahun 1992. Dan, rupanya langkah Barbados untuk mempercepat proses yang sebelumnya telah diusulkan sebagai topik untuk pemungutan suara publik dapat menandakan gelombang baru negara-negara yang mempertimbangkan untuk mendorong pemerintahan mandiri penuh, terutama karena peran pengawasan bersejarah kerajaan Inggris semakin diperbarui. Sandra Mason mengutip peringatan Errol Walton Barrow, Perdana Menteri pertama Barbados, agar tidak berkeliaran di tempat kolonial. Menurut Sandra Mason, peringatan itu relevan hari ini seperti pada tahun 1966. Setelah mencapai kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu, negara kita tidak diragukan lagi akan kemampuannya untuk mengatur diri sendiri, katanya lagi, menegaskan. Meski suatu saat nanti telah menjadi negara republik, namun disebutkan bahwa Barbados akan tetap menjadi anggota Persemakmuran Persatuan dari 54 negara yang sebagian besar merupakan bekas wilayah Inggris. Sementara, awal tahun ini, Pangeran Harry dan Meghan, Duchess of Sussex mendorong Inggris untuk memperhitungkan masa lalu kolonialnya, menyoroti, dalam tanda kutip, kesalahan dari keterlibatan bersejarahnya di negara-negara yang sekarang membentuk blok itu. Benarkah November tahun depan Barbados bakal melengsarkan atau mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, simbol monarki di negerinya itu, dan berubah menjadi negara republik? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.